Halo Sobat Ubu, kembali lagi bersama saya Cigo. Dan ya, saya sedang bersama. Oke, halo semuanya, kenalin. Saya ini adalah Armin Allen dari channel Gawai Nime. Dan ya, hari ini kita akan review The Angel Next Door bareng Gawai Nime ya. Tapi kalau misalnya bahasa Jepangnya itu namanya Otonari no Tenshi sama gitu kan. Dan ya, nanti Gawai Nime bakal bahas alur dan OP dan ED gitu kan. Dan aku nanti bakal bahas grafis, tipe komedi, dan seiyu coy. Tapi sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe terlebih dahulu, karena hanya 1% dari kalian yang subscribe, and that's make me sad. Yuk naikkan angka ini dan klik tombol subscribe, dan kalau misalnya kalian subscribe, aku pasti bakal lebih semangat dan kualitas videoku akan meningkat. Jadi ya, kita sama-sama senang lah ya. Oke, kita lanjut. Pertama saya bakal bahas dulu dari grafisnya sendiri ya. Oke, penilaian dari grafis menurut saya, grafisnya itu bagus ya. Tapi sayangnya tuh nggak ada hal yang spesial dari grafisnya ini, karena grafisnya itu mirip banget sama Higehiro sama Mamoha Surego gitu kan. Karena ya memang yang buat itu studionya sama gitu kan. Tapi aku masih mewajarkan sih kan hal ini, karena ya memang studionya itu menurutku masih baru gitu kan. Ya kita tunggu aja peningkatannya ya. Tapi seharusnya setelah ngadaptasi anime dari 3 LN besar, seharusnya mereka tuh udah dapat banyak duit untuk nge-improve grafis mereka gitu kan. Jadi batas toleransiku cuman dari 3 anime ini. Kalau next anime garapannya itu mereka grafisnya masih sama, ya udah ya, berarti studionya ampas coy. Nggak mau berkembang, dan keuntungannya cuma dimakan sendiri lah ya. Apakah dimakan atau dipindah ke grafis ke segmen lain, yang gak tahu ya. Tapi aku pengen banget nih ya grafisnya tuh ada peningkatan gitu kan. Untuk gambarnya sendiri itu tidak secerah PV ya. PV itu promotion video. Jadi aku agak kecewa sih, karena aku ngarapin secara PV coy, dan secara Mamoha Surego coy. Mungkin karena aku nontonnya full HD ya, jadi kayaknya detail bayangannya tuh kelihatan banget gitu kan. Tapi ada bagusnya sih kalau misalnya memang anime ini gak secara Mamoha sama Higehiro, karena biar beda coy. Biar setiap nonton anime buatan Project 9 itu gak inget sama Higehiro terus gitu kan. Tapi ya walaupun ada perbedaan dikit, kayak desain grafisnya lebih oke gitu kan, karena karakternya dibuat lebih tinggi gitu kan. Aku nggak tahu ya ini tingginya tuh sama kayak LN-nya atau enggak gitu kan. Kalau sama ya bagus berarti kan. Tapi kalau enggak ya berarti ini miss gitu kan. Tapi secara general grafisnya itu mirip banget sama Higehiro sama Mamoha cuy. Jadi ya aku agak kecewa sih, karena entah kenapa ya buatan Project 9 itu kayak agak di nerf gitu kan. Badannya lebih kurus dan terang banget gitu kan. Opanya juga biasa aja gitu kan kalau misalnya buatan Project 9 gitu kan. Ya walaupun terang atau cerah ini itu bagus di beberapa part gitu kan. Grafisnya sendiri itu ada miss di beberapa part gitu kan. Di episode 4 dan 5 gitu kan. Apakah ini minus? Tergantung kalian lah ya, sadar atau enggak. Kalau aku sih ya sadar gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti ini nggak ada masalah. Dari alurnya sendiri, anime ini menceritakan tentang Mahiru Shina yang layak mendapatkan julukan malaikat. Kecantikannya dicintai oleh semua orang, dan dia unggul dalam bidang akademik dan juga atletik. Shina hidup di dunia yang sama sekali berbeda dengan Amane Fujimiya, tetangganya sebelah. Meskipun bertetanggaan, mereka ini tidak pernah berbicara satu kali pun. Tapi keheningan mereka pecah ketika Fujimiya melihat Shina dengan murung duduk di ayunan di tengah hujan badai yang lebat dan meminjamkan Shina payung milik Amane. Ketika Fujimiya masuk angin di keesokan harinya, Shina ini ingin membalas budi untuk payung dengan merawat Amane hingga sehat kembali. Percaya bahwa ini akan menjadi interaksi pertama dan terakhir mereka, dia diam-diam menghargai kebaikannya. Namun Shina yang tidak khawatir tentang kurangnya kerapian dan nutrisi yang tepat dari Fujimiya, dia pun mulai memasak dan membersihkan kamar milik Amane. Saat pasangan yang tidak terduga itu menghabiskan waktu bersama di apartemen Amane, mereka ini menjelajahi sifat sebenarnya dari hubungan mereka dan emosi lembut yang muncul darinya. Untuk premisnya sendiri aku nggak tahu nih bagus atau enggak. Anti mainstream, tapi kalau salah eksekusi bakal jadi membosankan banget ya. Tapi untuk eksekusinya dari episode 1, menurutku ini cukup oke. Karena pace-nya pas dan lumayan cepat juga. Jadi ini oke untuk dilanjutkan dan cukup membuat penasaran untuk episode-episode berikutnya. Ini juga banyak misterinya di setiap episodenya. Kita bisa menebak-nebak nih apa yang terjadi dengan Shina. Dan ini cukup menjadi nilai plus di mana kita yang ongoing dan plus juga untuk yang batch. Karena kita makin penasaran dengan kejadian di episode selanjutnya. Untuk opening dan endingnya, openingnya sih bagus, lagunya enak dan grafiknya juga oke. Tapi endingnya ini ya GG lah. Bagi kalian yang wibu yang mendalami musik Jepang juga pasti tahu tentang lagu ini. Dan ini nilai positif
untuk anime ini karena lagunya cocok dan bukan lagu khusus untuk animenya. Jadi kita nggak perlu adaptasi lama untuk suka dengan endingnya. Untuk komedinya tuh dikit ya, tapi ini dibayar dengan kewholesoman hubungan mereka berdua gitu kan. Jadi ya menurutku sih ini oke ya. Untuk Seiyushina sendiri, Manaka Iwami, aku pengen kasih apresiasi untuk suaranya coy. Suaranya tuh halus banget gitu kan. Dia itu ngisi suara Yuffie di anime Revolusi Putri dan Honda Toru di Fruit Basket gitu kan. Dan sisanya dia cuma jadi karakter sampingan gitu. Walaupun ini pertama kalinya dia jadi heroin gitu, itu suaranya GG banget coy. Apalagi kalau misalnya pakai headset gitu, telinga kalian tuh serasa dicuci pakai susu gitu kan. Ini juga tambahan nih untuk kalian yang nonton di Beast Station. Jadi di Beast Station itu subnya atau subtitlenya cukup ngaco ya. Kurang oke lah. Jadi ini agak sedikit ganggu ya, apalagi bagi kalian yang bisa bahasa Jepang. Dan ya, mungkin segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Dan apakah anime ini bisa menjadi best romance of the season gitu kan? Untuk sekarang sih aku cuma bisa masukin ke kandidat dulu lah ya. Itu menurutku ya. Tapi kalau untuk auto win setelah nonton 5 episode, kayaknya belum deh. Karena saingannya tuh lumayan berat musim ini ya. Dan ya bagi kalian yang nonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Karena buat video ini tuh gak gampang, perlu effort dan tenaga. Makanya aku apresiasi banget buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa mampir ke Gawai Anime ya. Dan terima kasih juga untuk admin Allen karena mau untuk collab di videoku ya. Karena dia sering juga sih nyampain berita-berita gitu kan, review anime juga. Jadi ya jangan lupa mampir lah ya. Dan ya silakan komennya menurut gimana dengan anime ini. Apakah bisa jadi best romance of the season? Atau mungkin ada romance-romance lain yang kalian lebih suka gitu kan. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!